Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi dengan pembelajaran biologi bersama saya, Bu Habibah. Pembelajaran kali ini masih dalam bab ruang lingkup biologi pada pokok bahasan tingkat organisasi kehidupan. Untuk mengawali konsep tentang tingkat organisasi kehidupan, apa sih itu tingkat organisasi kehidupan? Ini bagi umpamakan, lihat gambar ya. Di situ ada sebuah batu bata. Apabila disusun dirangkai dengan batu bata yang lain, bisa membentuk sebuah dinding. Kemudian dinding-dinding disatukan akan membentuk sebuah ruangan. Kemudian ruangan satu dengan ruangan yang lain yang terbentuk apabila disatukan, digabung dengan atap atasnya akan membentuk sebuah rumah. Nah, apakah tubuh makhluk hidup atau tubuh kita bisa diumpamakan seperti batu bata yang pada akhirnya nanti bisa membentuk rumah? Bisa ya. Jadi tingkatan-tingkatan mulai dari batu bata, kemudian dinding, ruangan sampai membentuk rumah itu sama. Kalau pada tubuh kita, sebuah batu bata itu dianggap sebuah sel. Kemudian sel-sel bergabung akan membentuk jaringan. Kemudian ruangan yang terbentuk itu dianggap atau diumpamakan sebagai kumpulan-kumpulan jaringan yang membentuk organ. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, dalam kehidupan di muka bumi ini, tingkat organisasi kehidupan bisa diawali dari sebuah sel, kemudian bergabung membentuk jaringan, kemudian bersatu membentuk yang namanya organ-organ tersatu dengan organ lain membentuk satu fungsi yang namanya sistem organ. Sistem organ satu yang lain bekerjasama dengan sistem organ yang lain nanti akan barulah membentuk satu kesatuan yang namanya organisme atau sebuah individu. Organisme atau individu satu dengan individu lain nanti bisa membentuk populasi. Kumpulan populasi nanti membentuk komunitas. Sedangkan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya membentuk tingkat namanya ekosistem. Dan yang terakhir, kesatuan atau kumpulan dari beberapa ekosistem di muka bumi di lingkungan yang luas membentuk tingkat yang lebih besar namanya bioma. Nah, sekarang kita mempelajari tingkat organisasi kehidupan yang terkecil, yaitu berupa sebuah sel. Sebelum membahas tentang sebuah sel, kalian pelajari dulu tentang sebuah atom dan molekul. Apa itu atom? Atom adalah unsur atau unit terkecil yang menyusun semua materi di muka bumi. Contohnya ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Unsur-unsur tersebut apabila bersatu atau berangkai membentuklah sebuah molekul. Nah, contohnya ada molekul protein, lipid, asam lemak atau asam nukleat dan karbohidrat. Ini adalah molekul-molekul yang menyusun semua bagian tubuh kita. Nah, molekul-molekul ini akan bersatu, berangkai, membentuk kesatuan yang mempunyai satu fungsi. Itu namanya organel-sel. Organel-sel ini menyusun sebuah unit yang namanya sebuah sel. Jadi, atom dan molekul belum bisa dikatakan sebuah unit, tapi memiliki peran penting sebagai penyusun dasar dari sebuah sel. Jadi, sel baru dikatakan sebuah unit fungsional dan struktural yang terkecil bagi makhluk hidup yang selalu memperlihatkan ciri-ciri hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajari tingkat organisasi kehidupan selanjutnya, yaitu mulai dari sel sampai organ. Kalian lihat gambar. Di situ ada contoh sebuah sel yang berwarna merah, namanya osteosit. Sel-sel ini akan bergabung membentuk satu kesatuan fungsi, namanya membentuk jaringan tulang. Kemudian jaringan tulang
bergabung dengan jaringan tulang yang lain, membentuk kesatuan fungsi untuk menjalankan kehidupan, membentuk kesatuan yang namanya organ. Apa contoh lain dari organ pada tubuh ikan? Di situ ada insang, kemudian ada jantung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari tingkat organisasi kehidupan yang lebih tinggi, yaitu mulai dari sistem organ sampai bioma. Yang pertama di sini ada sistem organ. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tingkat sebelumnya, yaitu organ. Contohnya kemarin ada organ insang, organ jantung, organ tulang. Nah, ini akan menjalankan satu fungsi lagi untuk menjalankan kehidupan. Contohnya insang dengan organ jantung akan menjalankan satu fungsi yang namanya sistem peredaran darah. Kemudian contoh lain ada organ mulut, organ usus, lambung, anus akan berhubungan membentuk satu fungsi yang namanya sistem pencernaan. Begitu juga dengan hidung, mulut, kemudian paru-paru akan menjalankan satu fungsi membentuk namanya sistem pernapasan. Itu namanya sistem organ. Jadi sistem organ adalah kesatuan atau hubungan antara organ satu dengan organ yang lain untuk menjalankan satu fungsi kehidupan. Contohnya sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Selanjutnya, sistem-sistem tersebut tidak akan mempunyai makna untuk menjalankan kehidupan kalau berdiri sendiri, harus saling berinteraksi juga. Contohnya, ada sistem peredaran darah yang berfungsi mengedarkan darah. Dia tidak akan mempunyai makna kalau dia tidak membawa oksigen hasil sistem pernafasan dan membawa zat hasil sistem pencernaan. Kalau ketiga sistem tadi berinteraksi membentuk satu fungsi, barulah bisa membentuk yang namanya organisme. Organisme ini kalau berdiri sendiri atau tunggal membentuk yang namanya individu. Contohnya saya sendiri, kemudian kamu sendirian, begitu juga dengan ikan ini yang jumlahnya satu, itu membentuk namanya organisme atau individu. Jadi individu adalah organisme tunggal. Individu ini tidak akan mampu bertahan hidup untuk menjalankan fungsi kehidupan selanjutnya tanpa bantuan atau berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, interaksi antara individu satu dengan individu lain yang sejenis dalam menempati ruang yang sama dan waktu yang sama membentuk tingkat yang namanya populasi. Contohnya, ada kamu dalam satu keluarga, ada nenek, ada ayah, ada ibu menempati satu rumah dalam waktu yang sama, itu juga bisa dikatakan populasi. Selanjutnya, populasi ini tidak akan mampu menjalankan fungsi kehidupannya kalau berdiri sendiri. Dia harus membutuhkan populasi yang lain. Contohnya, kalau pada perairan di situ ada populasi ikan, dia pasti membutuhkan populasi tanaman air untuk mendapatkan oksigen, dan tanaman air juga membutuhkan ikan untuk mendapatkan CO2. Interaksi antara populasi ikan dengan populasi tanaman air membentuk yang namanya komunitas. Begitu juga selanjutnya, komunitas dalam ekosistem laut, di situ ada populasi ikan, kemudian ada populasi jenis ikan yang lain, ada populasi, di situ ada tanaman kelapa. Ini saling berinteraksi untuk menjalankan satu fungsional kehidupan selanjutnya. Itu tidak akan bertahan hidup kalau tidak ada bantuan atau bergantung dengan lingkungan abiotiknya. Misalkan ada air, batu, udara, dan membentuk suatu tingkatan lagi yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem adalah interaksi antara komunitas atau kumpulan dari populasi-populasi yang berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya. Selanjutnya, ekosistem di muka bumi ini akan menempati lingkungan yang lebih luas,
membentuk satu kesatuan kehidupan yang lebih tinggi yang namanya bioma. Contohnya di situ ada ada ekosistem gurun, padang pasir, ada ekosistem hutan tropis, taiga, dan lain sebagainya, membentuk suatu kesatuan namanya bioma. Contohnya bioma hutan tropis. Di situ dia didominasi oleh ekosistem namanya ekosistem hutan. Begitu juga ada bioma padang rumput. Di situ mungkin didominasi oleh ekosistem rumput. Dan itulah tadi tingkat organisasi kehidupan, mulai dari sistem organ, membentuk organisme berinteraksi dengan organisme lain, membentuk populasi berinteraksi dengan populasi lain, membentuklah komunitas, sedangkan komunitas berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya, membentuk ekosistem yang berada di lingkungan yang luas bersama dengan ekosistem yang lain, membentuk yang namanya bioma. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya di materi berikutnya. Sebelum saya akhiri, setelah melihat atau menonton video ini, jangan lupa dicatat di buku catatan tentang konsep-konsep penting mengenai tingkat organisasi kehidupan agar mempermudah kamu untuk belajar dalam menghadapi ujian dan ulangan. Sebelumnya semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.